Semangat pagi semuanya ya, teman-teman Atram semua dimanapun Anda berada. Welcome to Wealthy Healthy Opportunity by Atrams. Dengan saya Dr. Gigi Lina Hadi, topik kita pada sore ini adalah solusi masalah gigi dan mulut yang sering terjadi pada masa puasa. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga tetap sehat selalu. Sebelum kita memulai topik ini, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita semua dalam keadaan sehat ya Pak Arif dan teman-teman semuanya dapat berkumpul via Zoom sore ini. Kita langsung mulai ya Pak Arif dan teman-teman semuanya. Seperti yang kita ketahui, Ramadan itu bulan suci yang dilaksanakan oleh teman-teman kita Muslim tiap tahun ya di bulan suci Ramadan. Ya, tentunya kita juga tahu bahwasannya Ramadan itu banyak manfaatnya, Pak Arif. Betul, Dok. Menurut yang saya baca di Kemenkes RI, katanya manfaat puasa itu sesungguhnya untuk proses detoksifikasi, membuang racun-racun di tubuh, kalau kita bahas mengenai kesehatan ya. Ketika menjalankan ibadah puasa, sel-sel dalam organ tubuh kita melakukan proses regenerasi, pembaharuan sel. Dan pada saat puasa tersebut juga kita bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, di mana fungsi sel-sel getah bening kita meningkat sebanyak puluhan kali lipat dari yang biasanya. Jadi itu bulan puasa tersebut sebenarnya untuk kesehatan sangat bagus. Tetapi sesuai dengan topik kita pada sore ini, terkadang, kadangkala ada masyarakat yang menjalani puasa mengalami beberapa kendala, yaitu di gigi dan mulutnya di bulan puasa tersebut. Pada saat puasa sesungguhnya kita tengah melakukan detoksifikasi ya, pembuangan zat-zat racun yang tidak diperlukan secara optimal. Jadi itu sangat baik sekali untuk kita melaksanakan puasa. Ini secara ringkas manfaat puasa bagi kesehatan tubuh, yaitu membantu memperbaiki kondisi medis, menyehatkan jantung, mengurangi resiko kanker, menjaga berat badan. Bagi yang mau menurunkan berat badan, silakan berpuasa. Memperbaiki sensitivitas insulin, mempercepat metabolisme, memperbaiki fungsi otak, dan memperpanjang usia. Ya, itu tentunya sudah ada penelitian-penelitian sehingga itu para ahli menyimpulkan sebagai berikut ya. Tetapi kadangkala dari segi kesehatan gigi dan mulut pada masa puasa sering terjadi keluhan bau mulut. Nama lainnya yaitu halitosis. Kemudian penyakit MAC, dehidrasi, sakit kepala kadang-kadang ya. Mungkin juga karena dehidrasi, kurang minum sehingga timbul sakit kepala ataupun kadang-kadang hipoglikemia, menurunnya kadar gula darah. Sembelit, mungkin karena kurang minum, jadi BAB-nya agak kurang lancar. Kemudian kulit kering dan kusam, serta kadang-kadang terjadi radang pada tenggorokan. Nah, apa itu halitosis? Kita sebelumnya udah pernah bahas ya halitosis itu apa. Halitosis istilah awamnya yaitu bau mulut. Bau mulut adalah kondisi di mana seseorang memiliki aroma napas yang tidak sedap. Apalagi di masa pandemi ini kita kan memakai masker ya. Tentunya kita jadinya kadang-kadang bisa mencium bau mulut sendiri kalau misalkan kita kurang minum. Oke, ataupun kita mengkonsumsi makanan-makanan yang baunya khas, contohnya petai, jengkol, dan lain-lain. Nah, apa penyebab halitosis tersebut? Penyebab halitosis adalah salah satunya kebersihan mulut yang tidak terjaga, adanya karang gigi. Makanya setiap dokter gigi selalu menyarankan bersihkan karang gigi setiap 6 bulan sekali. Kontrol ke dokter gigi, biarpun tidak sakit gigi juga harus datang kontrol check up rutin
setiap 6 bulan. Kalau ada karang gigi dibersihkan, gusinya jangan sampai meradang, lidah yang kotor harus dibersihkan. Setiap kita sikat gigi, sebaiknya lidah juga disikat. Tentunya kita juga harus memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Dan kita harus cukup minum air putih. Air putihnya tentunya yang sehat dan menyehatkan ya. Nah, di sini kan sudah ada Dr. Water. Dan kondisi kesehatan tertentu, misalkan pasien yang menderita DM, gangguan MAC, dan lain-lain. Gaya hidup yang tidak baik seperti merokok, mengkonsumsi alkohol juga bisa menyebabkan halitosis. Makanan yang kita makan yang menyebabkan halitosis, contohnya bawang putih, bawang merah, telur, dan lain-lain ya. Makanan yang tidak sehat seperti junk food, itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Nah, ketika orang berpuasa, terutama pada siang hari pada saat perut kosong, air liurnya berkurang. Dan kadar asam lambung terkadang naik, menyebabkan uap lambung mengalir ke arah rongga mulut sehingga menimbulkan bau mulut yang tidak sedap. Jadi selain masalah gigi, misalkan masalah giginya ada gigi berlubang, itu harus ditambal. Karang gigi harus dibersihkan. Kalau misalkan semua masalah gigi sudah teratasi, tapi teman-teman selalu mengatakan bau mulut, padahal giginya sudah rapi, bersih, bebas dari karies, karang gigi. Kenapa bisa bau mulut? Itu bisa karena asam lambungnya meningkat. Dan yang tadi kita katakan penyakit-penyakit sistemik seperti diabetes dan lain-lain. Pada saat puasa tersebut, kadang-kadang teman-teman mengalami halitosis, itu penyebabnya karena mulutnya terlalu kering. Ya, terlalu kering menyebabkan berkembangnya bakteri. Air liurnya yang sebagai sistem imun berkurang sekresinya, berkurang air liurnya, sehingga bakteri di dalam mulut bisa berkembang biak dan mengeluarkan bau. Gigi yang berlubang dan berkarang harus dibersihkan, harus ditambal. Kemudian, cairan pencernaan yang keluar, mesti tidak ada makanan yang masuk, juga menambah bau mulut. Dan keton. Keton itu biasanya itu dihasilkan oleh pasien-pasien yang DM ya, akan menyebabkan bau mulut. Jadi sebagai dokter gigi selalu menganjurkan kita sikat gigi minimal 2 kali sehari. Serta setelah sikat gigi, boleh kita pakai dental floss. Kemudian dengan obat kumur-kumur, dan lidahnya juga harus dibersihkan. Kemudian kita juga harus mengkonsumsi air minum yang cukup, banyak mengkonsumsi sayur dan buah, ya. Serta kita menghindari makanan yang berbau menyengat seperti pete dan jengkol. Ya. Kemudian kita juga harus rajin memeriksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, yaitu setahun 2 kali lah ya, minimal. Ini ada beberapa tips bagaimana cara mengatasi bau mulut pada saat puasa. Sikat gigi pada bulan puasa Ramadan, ya seperti biasa saja, kita sikat gigi sebaiknya 2 menit. Jangan terlalu cepat ya, buru-buru, sehingga sikat giginya tidak bersih, kurang memadai. Tentunya juga ada teknik-teknik menyikat gigi yang baik dan benar ya. Bisa circular motion, gerakan melingkar. Kalau maju mundurnya nggak boleh panjang-panjang, harus pendek-pendek saja sehingga gusinya tidak aus. Kemudian sikat giginya, bulunya jangan terlalu keras, yang lembut saja. Dan untuk anak yang mulutnya lebih kecil, untuk anak-anak tentunya sikat giginya ada sikat gigi yang anak-anak, jangan kongsi dengan orang tuanya, sehingga sikatnya lebih maksimal. Pada bulan puasa dianjurkan setelah sahur ya, setelah sahur pagi gosok gigi. Dan malam sebelum tidur juga harus menggosok gigi. Lidah juga harus dibersihkan. Boleh tambah dengan kumur-kumur dan pemakaian dental floss bila perlu. Tentunya kita juga harus memakan dan meminum
minuman yang sehat. Nah, selain bau mulut, masalah yang sering terjadi pada bulan puasa yaitu penyakit MA ya, atau lambung. Yang istilah kedokteran biasanya disebut gastroesophagus reflux disease atau singkatan GERD. Ya, ditandai dengan adanya rasa sensasi terbakar di ulu hati. Kenapa bisa terasa sensasi terbakar di ulu hati? Itu karena asam lambungnya itu bisa naik ke kerongkongan, sehingga di antara kerongkongan dan di mah itu terasa nyeri. Jadi terasa nyeri di ulu hati. Bahkan kadang bisa terjadi kram perut, mual, muntah, perut kembung, dan lain-lain. Sehingga terjadi peningkatan asam lambung dapat mengiritasi mukosa atau dinding lambung. Sering buang angin dan kehilangan nafsu makan. Itulah ciri-ciri penyakit MAH ya. Nah, ini yang tadi ini gambar yang tadi saya ceritakan, di dada ini terasa terbakar, sesak ya, malah kadang-kadang penyakit MAH itu bisa terasa sesak. Malah kadang-kadang teman-teman yang merasakan sensasi tersebut jadi berpikiran, oh ini apakah penyakit jantung? Kenapa terasa dadanya terasa terbakar ya? Karena letaknya di dada. Ini karena ada spintelnya ya nih ya, otot di mahnya ini ya. Jadi ini dari sini ototnya melemah, kemudian gasnya bisa naik ke osofagus ya, kemudian bisa terjadi radang di kerongkongan. Ini namanya gastroesophagus reflux disease. Bisa juga karena terlambat makan ya, teman-teman, terlambat makan bisa menyebabkan penyakit MAH, sering mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, terlalu berlemak. Kemudian penyebabnya bisa juga karena pemakaian obat-obatan yang jangka panjang, khususnya golongan kortikosteroid ya, bisa mengiritasi lambung. Tentunya makannya ya jangan terburu-buru, harus kunyah dulu ya, jangan langsung semua ditelan saja. Dan kita harus menghindari stres ya, usahakan setiap hari cari hal-hal yang bisa membuat kita bahagia. Kita sendiri yang harus mencari ya, kita sendiri yang pastinya tahu apa yang bisa membuat kita bahagia. Kita harus menghindari stres ya, misalkan buka lagu kesayangannya, makan makanan favorit, ngobrol sama teman-teman, ataupun nonton film komedi ya. Jangan setiap hari baca pandemi COVID gitu ya, tambah stres ya. Jadi kalau misalkan kita mau tahu mengenai masalah pandemi COVID, tentunya kita juga cari sumber-sumber yang bisa dipercaya Pak Arif. Jangan baca hoax melulu ya Pak Arif ya, dan teman-teman sekalian. Sehingga menambah stres kita. Jadi cari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Kemudian bagi yang perokok, ya kalau bisa stop aja ya, lebih bagus. Kemudian obesitas, sebaiknya berat badan juga dikurangi. Batasi konsumsi konsumsi makanan yang berminyak kita harus batasi ya, dan jangan yang terlalu pedas. Pedas boleh, tapi jangan berlebihan ya. Terus kita juga harus rajin minum air Dr. Water karena mengandung antioksidan tinggi, hidrogennya tinggi, sehingga bisa memperbaiki penyakit-penyakit yang ada, membantu mempercepat penyembuhan. Hindari minuman bersoda. Nah, ini yang susah berarti merokok. Di sini kalau ada teman-teman yang merokok, nanti banyak yang protes. Oke. Kemudian dehidrasi. Dehidrasi atau kekurangan cairan sering terjadi pada saat berpuasa. Tadi pertama-tama yaitu halitosis yang sering terjadi. Kemudian maknya kumat kadang-kadang ya. Kemudian dehidrasi juga sering terjadi. Karena kadang-kadang teman-teman mungkin kurang minum ya. Kurang minum. Padahal pada masa puasa tersebut, teman-teman juga bisa jaga minuman teman-teman sehingga tidak terjadi dehidrasi. Meskipun berpuasa, Anda tetap teman-teman juga harus mencukupi kebutuhan cairan. Sama ketika kita tidak berpuasa juga
Cairannya juga harus cukup. Kenapa? Karena tubuh kita 70% terdiri dari air. Dan air ternyata memiliki berbagai manfaat yang sangat penting bagi tubuh. Ya, jadi itu air sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Apabila ada kekurangan cairan, akan terjadi gangguan fungsi tubuh. Gejala yang ringan sampai parah ya kalau dehidrasi. Gejala ringan misalkan bibir dan mulut kering, rasa haus. Kalau misalkan kita buang air kecil, kalau misalkan kita melihat urin kita, terasa melihat ada warna agak gelap, kuning tua, sampai coklat itu tanda-tandanya kekurangan cairan. Jadi teman-teman boleh minum air segera ya, dan harus cukup memadai. Kadang-kadang bisa terjadi pingsan karena dehidrasi. Sampai malah yang paling berat bisa terjadi kematian juga akibat dehidrasi ya. Itu yang ringan sampai berat. Bisa sampai kematian juga bisa kalau dehidrasi. Karena ciri-ciri dehidrasi itu ada yang dari haus, lapar, jarang buang air kecil, warna urin gelap, lelah, ngantuk, dan lain-lain, sampai mual dan muntah, kemudian bisa sampai detak jantung juga bisa meningkat karena jantung berusaha memompa, berusaha mencapai tekanan darah yang normal sehingga kerjanya lebih berat. Sedangkan darahnya kental ya, jadi otomatis detak jantung meningkat. Jadi kebutuhan cairan untuk orang dewasa yaitu kita tentunya semua udah tahu ya sekitar 40 cc per kilogram berat badan ya. 40 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau misalkan kita berat badannya 50 kilo misalkan, jadi kita juga harus mengkonsumsi air sekitar 2 liter. Ya, kalau misalkan gelasnya 250 cc, berarti kita harus minum 8 gelas minimal. Tergantung kondisinya, kalau misalkan kondisinya panas, kita boleh minum lebih. Ya, kalau misalkan kondisinya dingin, cuacanya hujan terus, ya kalau misalkan 7 gelas masih oke, tergantung cuaca. Tapi standarnya itu ya kira-kira 35 cc sampai 40 cc per kilogram berat badan. Oke. Kalau di masa puasa tersebut, saat sahur dianjurkan minum 2 gelas. Kemudian saat berbuka minum 2 gelas air. Kemudian dari berbuka puasa, dari buka puasa sampai sebelum tidur ya 4 gelas. Jadi ditotalkan semua ada 8 gelas ya. 8 gelas per hari. Kadang-kadang banyak anak-anak yang mimisan ya, mungkin mamanya juga heran kenapa anaknya sering mimisan. Selain pembuluh darahnya yang tipis di hidung, terjadi mimisan bisa juga karena kekurangan cairan. Sehingga itu lendir dan pembuluh di hidung itu mudah luka, mudah terjadi luka, pembuluh darahnya mudah pecah dan terjadilah mimisan ya. Jadi kurang minum itu bisa terjadi mimisan juga ya. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai bau mulut, penyakit MA, ya, dehidrasi. Kemudian kadang-kadang bisa juga terasa sakit kepala. Penyebabnya bisa macam-macam, misalkan kurang tidur, ataupun hipoglikemia, penurunan gula darah, ya, ataupun yang tadi dehidrasi, sehingga terjadi sakit kepala. Ya, jadi supaya tidak terjadi hipoglikemia, tentunya teman-teman yang berpuasa jangan lupa sahur. Ya, harus sahur supaya tercukupi ya nutrisi dan ada cukup gula darah di tubuh. Ya, sehingga bisa menghindari hipoglikemia, jangan lewatkan sahur. Konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, kita juga harus perbanyak makan buah dan sayur. Ya. Nah, kadang-kadang teman-teman yang buka puasa itu selalu saya lihat banyak memakan makanan yang terlalu manis. Tetapi secara kesehatan kita lebih menganjurkan perbanyak makan sayur dan buah daripada kue-kue yang terlalu manis. Kemudian masalah puasa kadang-kadang terjadi sembelit. Nah, sembelit itu nama lainnya yaitu konstipasi, yaitu BAB-nya agak terganggu ya, agak susah.
Itu terjadi karena kekurangan minum juga bisa. Dan bisa juga karena kekurangan serat. Makanan yang kita makan itu kurang serat, sehingga terjadi konstipasi atau sembelit. Nah, kalau misalkan sembelit itu dikarenakan kurang minum, tentunya kita harus berbanyak minum. Dan kemudian kalau misalkan sembelit yang terjadi karena kurang serat, di PT Ultra Multi Sukses kan ada itu green fiber ya, king of superfood. Jadi itu banyak serat, bisa memperlancar BAB, mendetoksifikasi sehingga pencernaan kita lebih sehat. Nah, selain sembelit, masalah yang sering terjadi yaitu kulit kering dan kusam. Ya, jadi kenapa bisa kulit kering dan kusam? Salah satunya adalah kekurangan cairan juga. Teman-teman mungkin kurang minum. Nah, ada kadang-kadang juga mengalami kekurangan tidur, sehingga kurang tidur bisa meningkatkan hormon kortisol, memperburuk inflamasi kulit. Jadi, kalau misalkan teman-teman yang banyak jerawat, kulit kering, itu perhatikan minumannya, juga perhatikan pola makan, dan harus cukup istirahat. Terlalu banyak makan gorengan juga ya, tentunya semua itu udah bukan rahasia ya, semua orang juga udah tahu ya. Gorengan enak memang ya, tapi jangan terlalu banyak ya. Ketika berpuasa, banyak orang yang kadang-kadang mengesampingkan cairan tubuh sehingga membuat kulit kering dan kusam. Ya, jadi yang paling sering kita lihat tangan, kaki kita mengalami kekeringan. Tentunya kalau misalkan ada masalah kekeringan kulit, boleh kita konsumsi Dr. Water supaya bisa terhidrasi kembali sehingga kulit yang kering dan kusam bisa segera sembuh, dan bisa tambah dengan Dr. Soap ya. Dr. Soap juga kan di sini ada Dr. Soap, ada kandungan virgin coconut oil, ada hidrogen, antibakteri, ada pelembab alami sehingga kulit kita bisa lebih ternutrisi dengan baik. Dan yang lain adalah radang tenggorokan. Nah, radang tenggorokan juga dapat terjadi ya, karena apa? Tadi itu kalau misalkan kekurangan air bisa terjadi radang tenggorokan ya, terlalu kering ya. Untuk mengatasi hal ini, minum air yang cukup pada saat sahur dan berbuka puasa. Oke, dan tentunya gorengan dan yang makanan terlalu manis jangan terlalu banyak ya. Diusahakan mengkonsumsi sayur dan buah lebih banyak. Puasa di masa pandemi itu bagus ya, karena sebenarnya puasa itu bagus, bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Nah, di era pandemi ini juga kita harus jaga kesehatan ya, karena kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sistem imun kita yang kuat telah terbukti menjadi satu-satunya cara untuk terhindar COVID-19. Karena kalau vaksin saja juga belum cukup kan. Setelah vaksin juga, biarpun saya juga udah vaksin 2 kali, kira-kira 2 bulan yang lalu, karena tenaga kesehatan duluan ya, vaksin 2 kali. Tetapi kita juga harus tetap menjaga protokol kan kesehatan, tetap harus dijaga, pakai masker, tetap pakai APD, mengerjakan pasien juga pakai masker berlapis, pakai APD, sehingga untunglah ada Dr. Water, ada inhalasi, kita bisa minum Dr. Water, air dari Dr. Water, inhalasi, sehingga bisa memperkuat daya tahan tubuh kita terhadap penyakit tersebut. Ya. Asupan antioksidan dapat menjaga imunitas tubuh kita tetap tinggi. Antioksidan bekerja di dalam tubuh kita, di tingkat seluler ya, di tingkat sel, untuk menyingkirkan berbagai radikal bebas, mengurangi inflamasi, dan bisa memulihkan sel yang rusak, yaitu bisa regenerasi. Jadi untuk saat ini sangat penting bagi kita untuk mengkonsumsi antioksidan. Nah, jadi usahakan kita selalu jaga asupan air ya, karena kekurangan asupan air itu banyak masalah-masalah bisa terjadi, yaitu bau mulut, sembelit, kulit kering, dehidrasi, sakit kepala, sampai dengan radang tenggorokan. Jadi kita harus jaga asupan air kita. PT Ultra Multi Sukses ada solusi kesehatannya, yaitu Dr. Water. Kita tentunya teman-teman Ultramers semua udah tahu ya. Nah,
akhir-akhir ini kan ada produk baru nih. Selain mempunyai antioksidan tinggi, yaitu kadar hidrogen yang sangat tinggi, juga bisa menghasilkan air yang bersifat alkalin, mikrokluster. Jadi ini tentunya sangat efektif ya, bisa dibawa kemana-mana. Dalam satu botol ini kita bisa bawa kemana-mana ya. Jadi sehingga asupan air kita tetap terjaga dan kita tetap sehat di era pandemi tersebut. Selain air hidrogen yang sangat bermanfaat karena mempunyai antioksidan yang sangat tinggi, juga banyak jurnal-jurnal penelitian di luar negeri, di Jepang, di Korea, dan lain-lain, bahwasannya air botol tersebut bisa menerapi diabetes dan kanker. Ya, nanti setelah ini saya tunjukkan beberapa jurnal yang saya baca. Banyak jurnal-jurnal di luar negeri yang sudah menghasilkan kesimpulan bahwasannya hidrogen rich water, air yang kaya hidrogen, contohnya seperti air yang dihasilkan Dr. Water tersebut, itu bisa banyak menerapi penyakit-penyakit degeneratif. Ya, jadi itu bukan hanya sekedar testimoni-testimoni, tapi sudah penelitian yang di tingkat internasional. Dan penelitian di Indonesia memang masih sedikit ya. Mudah-mudahan penelitian di Indonesia akan terus berkembang sehingga teman-teman di Indonesia juga bisa lebih memahami manfaat dari air kaya hidrogen atau bahasa Inggrisnya hydrogen rich water. Kalau teman-teman search Google mau baca jurnal bisa tulis hydrogen rich water. Nanti ada keluar banyak jutaan penelitian tersebut ya. Penelitian air hidrogen terhadap bau mulut itu bisa saja salah satu penyebab bau mulut, yaitu ada peradangan pada jaringan periodontal. Jaringan periodontal itu apa? Jaringan periodontal itu adalah jaringan pendukung gigi ya, yaitu gusi, tulang alveolar yang mendukung gigi ya. Kalau terjadi inflamasi atau peradangan, tentunya banyak kuman-kuman ya. Pertumbuhan bakteri meningkat sehingga hemostasis di dalam rongga mulut terganggu. Jadi imun sistem di rongga mulut itu tidak terjaga dengan baik. Untung ada air hidrogen yang bisa mengurangi inflamasi sehingga bau mulut kita bisa diatasi. Nah, ini satu jurnal lagi yang judulnya adalah air kaya hidrogen atau hydrogen rich water ini bisa memperbaiki kondisi periodontitis, radang pada jaringan pendukung gigi. Dalam model percobaan dikatakan bahwa konsumsi air dengan hidrogen yang tinggi itu bisa menghilangkan spesies oksigen aktif, mengurangi peradangan, sehingga periodontitisnya bisa sembuh. Tentunya periodontitis yang menyebabkan halitosis tersebut bisa sembuh, ya tentunya penderita juga bebas bau mulut. Penyebab bau mulut yang lain yaitu adalah kondisi sistemik pasien ya, yaitu contohnya adalah yang tadi kita ceritakan gastroesophagus reflux disease dan penyakit kencing manis. Ya, kadang-kadang giginya udah bagus, gak ada karies, gak ada karang gigi, lidahnya juga bersih. Ya, ternyata ada kondisi-kondisi sistemik yaitu penyakit MA, penyakit kencing manis, itu juga bisa menghasilkan bau mulut. Itu tentunya harus diobatin. Dan bisa ditambah dengan air hidrogen dari Dr. Water itu supaya mempercepat penyembuhan. Di sini di jurnal tersebut dikatakan dengan terapi air hidrogen karena mengandung antioksidan bisa mencegah gangguan gangguan pencernaan ya. Nah, karena inflamasi sehingga mengurangi gejala gastroesophagus reflux disease. Juga bisa untuk mengobati DM tipe 2 akibat pola hidup yang tidak sehat, yaitu makanan tidak sehat, dan lain-lain. Penelitian lainnya juga dikatakan bahwasannya stres oksidatif dan perkembangan GERD itu berhubungan erat ya. Di penelitian ini ada 84 pasien yang menderita GERD. Beberapa di antaranya menjalani perawatan rutin yang disertai konsumsi air hidrogen selama 3 bulan.
Hasilnya, pemberian air kaya hidrogen dalam perawatan GERD tersebut dapat memulihkan reaksi oksidatif dan berbagai keluhan juga berkurang secara cepat. Jadi kesimpulannya, Dr. Water tersebut dia yang mengandung air kaya hidrogen dapat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan kualitas hidup. Sekarang banyak di jurnal-jurnal dibahas mengenai lifestyle medicine ya, pola hidup. Harus tingkatkan lifestyle kita, pola hidupnya, pola makan, pola hidup, supaya kualitas hidup kita lebih baik. Ya, kita harus menjaga air dan makanan kita, ya, sehingga kita bisa menangkal radikal bebas, sehingga bisa awet muda. Dehidrasi atau kekurangan cairan rentan terjadi saat berpuasa. Gejalanya seperti lemas, pusing, sakit kepala, mudah lelah. Kenapa? Karena kita harus mengkonsumsi air yang cukup karena tubuh kita 70% terdiri dari cairan. Kalau misalkan cairannya berkurang, tentunya fungsi tubuh semua terganggu. Menurut jurnal farmakologi dan terapeutik, hidrogen dengan cara diminum atau diinhalasi dapat digunakan sebagai antioksidan untuk mengurangi stres oksidatif, antiinflamasi, anti-apoptosis, dan mendorong metabolisme energi dalam tubuh, serta membantu menggantikan cairan tubuh kita. Jadi ini kita wajib mengkonsumsi pada masa pandemi tersebut. Dalam satu riset berjudul Molecular Hydrogen as a Preventive and Therapeutic Medical Gas, Initiation, Development, and Potential of Hydrogen Medicine, dalam jurnal tersebut dikatakan hidrogen dengan cara diminum atau diinhalasi bisa sebagai antiinflamasi, anti-apoptosis, dan mendorong meningkatkan energi dalam tubuh ya. Jadi tidak usah disangsikan lagi kalau kita mengkonsumsi air minum tersebut. Dan yang tadi masalah yang sering terjadi pada puasa yaitu sembelit juga bisa teratasi dengan air hidrogen tersebut. Kalau misalkan kurang serat, kita bisa tambah dengan green fiber tentunya. Pada satu penelitian di Jepang, minum hydrogen rich water atau air kaya hidrogen dari Dr. Water juga air kaya hidrogen kan, tentunya kita kalau misalkan mengalami gejala gastrointestinal, kita bisa konsumsi air hidrogen. Kenapa? Karena mengurangi keluhan gastrointestinal. Jadi sudah terbukti ya, sudah ada penelitiannya di Jepang. Ini yang tadi ya, king of superfood. Tentunya harus minum yang cukup juga ya. Selain minum minuman yang sehat dan menyehatkan, kita bisa bantu dengan green fiber, king of superfood. Untuk masalah kulit, tidak hanya dirawat dari luar, tetapi juga harus dari dalam. Ya, tentunya kalau kecantikan itu kan beauty itu bukan hanya out the beauty, inner beauty-nya juga harus dijaga. Terus dari luar bukan hanya make up saja ya. Ya, supaya kulitnya cerah nampak dari luar cerah, itu dari dalam juga inside-nya kita harus jaga dengan cara mengkonsumsi air hidrogen secara rutin. Karena menurut Natural Food Series, makanan-makanan yang alami, minuman yang alami, mengkonsumsi air hidrogen ya, itu kan alami ya hidrogen. Nah, secara rutin bisa mencegah kerusakan jaringan kulit, bisa menjaga kelembaban kulit juga, bisa mencegah kulit dari kekeringan, kulit kita menjadi halus dan bisa menunda penuaan dini dari kulit kita. Ini Dr. Stop ya, dari PT Ultra Multi Sukses, mengandung virgin coconut oil, ada antibakteri, hidrogen tinggi, sehingga bisa meregenerasi jaringan kulit ya. Nah, jadi kita alangkah baiknya untuk tetap sehat dan awet muda, kita mengkonsumsi air Dr. Water dan memakai Dr. Stop untuk perawatan kulit kita sehari-hari. Ini ada satu jurnal dari Mr. Behrouz mengenai effect of drinking hydrogen rich water untuk skincare bagus ya. Jadi malah air kaya hidrogen itu dibuat untuk mandi, bukan hanya untuk inhalasi, bukan hanya untuk minum, bisa untuk mandi juga ternyata ya. Bisa untuk pencegahan, terapi penyakit kulit, memperlambat proses penuaan kulit. Jadi ini semua sudah ada penelitiannya dan sudah terbukti. Ya, kalau ada luka-luka pada kulit juga bisa mempercepat perbaikan lesi atau luka
Nah, ini ada satu penelitian juga dari Mr. Yoko dan kawan-kawannya tentang efek dari hydrogen rich water dibuat mandi ya. Ternyata bagus untuk kesehatan kulit. Efek positifnya terjadi perbaikan pada kulit setelah perawatan rendaman air kain hidrogen. Jadi bisa untuk rendaman juga ya. Bisa taruh di bathtub ya. Kemudian bintik-bintik pekat menjadi lebih terang. Yang di kulit ya, bintik-bintik di kulit itu yang pekat, yang maksudnya ya hitam-hitam kadang-kadang ya, bisa menjadi lebih pudar. Jadi tekstur kulitnya lebih halus, jerawat yang di punggung juga atau di payudara kadang-kadang anak gadis mungkin karena hormonal atau kekurangan nutrisi pada kulit, banyak memakai make up yang kurang bagus, misalkan terjadi kerusakan pada kulit sehingga sering timbul jerawat, ya itu bisa mandi dengan Dr. Soap, ya. Nah, ini ada di penelitian tersebut ada diperlihatkan gambar before and after-nya. Di tangannya before, ini ada bintik-bintik, sedangkan setelah perendaman air hidrogen tersebut berkurang jadinya. Di punggungnya juga ya, kita lihat terjadi perbaikan. Jadi kita tidak usah ragukan lagi air hidrogen tersebut sangat berguna ya bagi kesehatan kita. Bahkan di RRC di negara Tiongkok sana inhalasi hidrogen itu telah diterapkan oleh banyak tenaga medis untuk mempercepat penyembuhan pasien COVID-19 ya, terutama di paru-parunya. Untuk inhalasi sangat bagus sekali. Jadi kesimpulan topik kita pada sore ini tanpa panjang lebar, kita bacakan kesimpulannya, yaitu Dr. Water mempunyai anti-hidrogen yang sangat tinggi, bersifat alkali, potensial negatif, mikrokluster, sangat baik untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit degeneratif. Air yang kaya hidrogen dari Dr. Water sangat mudah memasuki saluran sel. Dia bekerja di inti sel, sehingga mudah berdetoksifikasi ya, dan bisa dengan caranya meregenerasi kulit, meregenerasi sel juga ya, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Mempunyai efek terapi seperti untuk batu empedu, penyakit jantung, darah tinggi, penyakit kencing manis, penyakit kanker, dan lain-lain. Selain itu, bisa juga untuk melembabkan kulit ya, terutama pada cewek-cewek yang takut pigmentasi ya, hitam, bintik-bintik hitam di kulit. Tentunya dengan hydrogen rich water dan Dr. Soap tersebut ya, kita minum air hidrogen, kita merawat kulit kita dengan Dr. Soap, tentunya itu bisa mencegah penuaan dini. Jadi di masa puasa, teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, saya sarankan konsumsi air Dr. Water untuk menjaga kesehatan tetap optimal. Mengkonsumsi minimal 8 gelas per hari. Disarankan pada saat sahur minum 2 gelas, pada saat berbuka 2 gelas, dan 4 gelas setelah berbuka hingga sebelum tidur. Jadi 8 gelas Dr. Water disarankan untuk minum satu hari. Nah, ini adalah botol-botol Dr. Water yang teman-teman minum, dari yang botol dengan batu mineral, kemudian ini yang dengan elektrolisis, dan yang terbaru Dr. Water Unity ya. Ada pilihan warna hitam dan putih. Sangat bagus untuk kesehatan. Jadi teman-teman tentunya kita semua mengkonsumsi Dr. Water hidrogen sehingga bisa tetap sehat selalu ya. Untuk hidup sehat pastinya teman-teman semua mengkonsumsi air Dr. Water setiap hari. Sekian dari saya, salam sehat, tetap semangat. Saya kembalikan kepada Pak Arief ya. Luar biasa dokter pemaparan sore hari ini. Dokter, tadi kan kita bicara ada banyak poin ya. Di antaranya itu adalah bagi mereka yang punya keluhan sakit MAH, yaitu asam lambungnya naik ketika berpuasa.
Nah, saat berbuka kita sebaiknya minum yang mana nih dok? Apakah Dr. water alkalin yang batu-batuan mineral atau kita minum air hidrogen? Mana yang lebih baik saat berbuka? Karena asam lambungnya kan mungkin cukup tinggi pada saat berpuasa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Arif. Tentunya kita bisa mengkonsumsi air Dr. Water yang bersifat alkali, itu bisa untuk menetralisir asam yang di lambung. Kemudian setengah jam kemudian barusan kita makan. Waktu buka puasa saya lihat teman-teman saya kebanyakan minum dulu. Makanya nanti nggak apa-apa katanya minum dulu. Yang penting minum dulu waktu berbuka. Ya, minum dulu. Kemudian setengah jam kemudian kita bisa makan. Gitu. Oke, ya. Jadi dan waktu makan juga disarankan perbanyak buah dan sayur-sayuran. Iya, daripada kue-kue yang terlalu manis. Jadi pada saat berbuka itu yang paling baik kita minum adalah air alkali ya, supaya tentunya yang mengandung hidrogen tinggi. Ya, itu Dr. Water Unity Pak Arif. Dr. Water Unity itu ada yang berapa menit? 5 menit ya, sama 7 menit. Ya, untuk menghasilkan alkali ya. Ya, oke, itu bisa. Ya. Yang pakai yang Unity kan bagus. Baik, benar. Oke, mungkin teman-teman ini hidrogen juga kan, selain alkali itu tinggi hidrogen juga. Mungkin teman-teman ini ada yang mau bertanya, silakan. Mumpung Dr. Lina membuka satu sesi tanya jawab tentunya buat teman-teman sekalian. Khususnya bagi kita yang umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa, maupun teman-teman yang non Muslim juga perlu tahu apa sih problem teman-teman kita yang Muslim ini saat berpuasa. Silakan teman-teman ingin bertanya kepada Dr. Lina. Ya, mungkin sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan, dokter. Tadi ada menyampaikan bahwa saat berbuka itu kita disarankan mengurangi mengkonsumsi makanan yang sifatnya gorengan. Ini kira-kira kenapa ya, dok? Karena mengkonsumsi makanan yang gorengan itu sebenarnya kalau makanan yang gorengan itu kan banyak lemak. Tentunya teman-teman kita semua tahu lemak itu kan kurang sehat bagi tubuh ya, terlalu banyak mengkonsumsi lemak. Ya, karena kalau kita lihat sebagian besar ini dok ya, kalau saat berbuka itu sepertinya ada menu yang tidak tertinggalkan itu, terutama wilayah Jakarta adalah gorengan. Tentunya Pak Arif bukannya tidak boleh mengkonsumsi gorengan, jangan mengkonsumsi gorengan terlalu berlebihan. Tentunya gorengan saya sendiri juga suka ya, pasti teman-teman dan Pak Arif semua juga suka gorengan ya, cuman katanya jangan terlalu berlebihan. Oke. Ya, makanan semua bisa kita makan, tapi jangan berlebihan. Tentunya kadang-kadang kalau kita jalan-jalan, kita juga makan junk food ya, kadang-kadang ya. Nggak mungkin kita bisa menghindari semua itu. Makanya kita bisa bantu dengan Dr. Water. Karena kalau kita yang sehari-hari di luar makan gorengan, makan MSG ya, kalau kita makan di luar pasti ada mengandung penyedap rasa. Tentunya itu kan tidak bagus bagi tubuh. Tapi untunglah ada Dr. Water yang mengandung hidrogen tinggi sehingga bisa menangkal radikal bebas yang masuk ke tubuh kita. Jadi supaya balance, kita juga harus mendetoksifikasi makanan yang kita makan yaitu banyak mengandung radikal bebas, kita harus menetralisirnya dengan Dr. Water, yaitu mengandung hidrogen tinggi, yaitu antioksidan tinggi. Itu Pak Arif. Tadi juga disampaikan sama Dr. Lina ya, bahwa selama puasa ini kita mengurangi makanan yang sedikit lebih asin ya, atau punya kandungan MSG lebih tinggi. Memang kalau saya secara pribadi merasakan kalau makanan itu kandungan MSG-nya sangat tinggi, itu saat berpuasa lebih gampang haus, dok. Ini ya, apa yang menyebabkan itu apa, dok? Sehingga teman-teman bisa tahu ini, supaya mengurangi yang namanya MSG ataupun makanan yang lebih bersifat asin. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Arif. Tentunya kita tahu bahwasanya terlalu mengkonsumsi makanan yang terlalu asin itu bisa memacu darah tinggi ya. Ya, bisa memacu tekanan darah tinggi. Sehingga kita juga harus mengkonsumsi makanan yang asinnya jangan terlalu tinggi, secukupnya saja. Bukannya tidak boleh, tetapi secukupnya. Seperti kalau misalkan haus, kita mengkonsumsi makanan yang asin atau minuman yang asin, malah tambah haus. Dan MSG juga
Makanya kalau misalkan kita makan di luaran, kalau yang mengandung MSG banyak, otomatis kita merasa haus ya. Ya, karena itu sekresi air liur kita jadi berkurang, itu efeknya. Menurun ya. Padahal sekresi, kalau kita bicara kesehatan gigi dan mulut, sebenarnya saliva itu sangat bagus untuk kesehatan kita, air liur itu. Karena air liur tersebut itu ada antibakterinya. Makanya kadang-kadang malah air liur tersebut, kadang-kadang orang jadi ke obat ya, kalau ada luka, nggak ada obat, atau air liur. Air liur sendiri tentunya ya. Nah, jadi itu bisa untuk antibakteri. Air liur kita itu sebenarnya imun sistem kita di rongga mulut. Jadi jangan sampai kekeringan. Contoh yang penyakit kanker, banyak yang terapi kemo itu produksi air liurnya berkurang, makanya giginya jadi banyak yang rusak karena sekresi air liurnya berkurang. Makanya banyak pasien-pasien kanker itu sebelum di kemoterapi, dokternya rujuk ke kita dulu, dokter yang menangani kanker, rujuk ke kita, ke dokter gigi, untuk perawatan giginya. Ada yang lubang ditambal dulu, ada yang perlu perawatan saraf gigi, ataupun ada gigi busuk, semua harus dicabut dulu. Karena nanti setelah program kemo tersebut, itu tidak disarankan untuk mencabut gigi. Dan kalau misalkan ada gigi busuk, tentunya sebagai vokal infeksi ya, untuk ke seluruh tubuh bisa menyebabkan penyakit lainnya. Ya, makanya harus diobatin itu. Kalau ada karies, ada karang gigi, itu diobatin semua. Mulut ini adalah pintu gerbang ya dok ya? Ya. Ya, jadi seperti ada pepatah bilang, mulut kamu, harimau kamu itu artinya apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu makan, itu adalah berefek kepada diri sendiri ya dok ya? Ada yang mengatakan, you are what you eat. Jadi sekarang kita tambah lagi, you are what you drink. Oke. Oke teman-teman, ini silakan ya yang ingin bertanya sama Dr. Lina. Kelihatannya cukup menarik diskusi kita ya, berhubungan dengan sekitar menyambut bulan suci Ramadan ini. Terima kasih buat kehadiran teman-teman semuanya. Terima kasih juga, saya lihat di sini Pak Sukono tadi udah balik kembali. Pak Sukono, terima kasih. Ada Ibu Pisya, ada Ibu Susi. Terima kasih Bu Pisya, Bu Susi, dan teman-teman lainnya yang sudah pada hadir pada sore ini. Iya, Dokter Lina mau tanya sedikit boleh ya? Maka silakan Bu Pisya. Mengenai bau nafas tak sedap tadi, itu apa bisa disebabkan adanya parasit dalam tubuh ya? Bisa juga Bu Pisya. Penyebabnya banyak, bisa virus, bisa bakteri, bisa juga parasit ya. Jadi organisme-organisme kecil tersebut nampaknya kecil tapi nggak boleh dianggap remeh ya Bu Pisya. Ternyata banyak menggerogotin tubuh kita sehingga fungsi-fungsi tubuh kita terganggu. Organisme seperti virus, bakteri, parasit juga. Terima kasih Bu Pisya pertanyaannya, karena jarang orang mengatakan parasit ya, kebanyakan virus dan bakteri, sebenarnya parasit juga Bu Pisya. Terima kasih Bu Pisya. Ya, sama-sama. Ya, sekedar tambahan saja informasinya buat teman-teman. Saya beberapa waktu yang lalu membaca di salah satu jurnal, ternyata air hidrogen ini membantu ya, menumbuhkan bakteri baik di dalam pencernaan kita, usus kita. Jadi sangat baik untuk usus ya. Di dalam usus kan ada bakteri baik, ada yang bakteri buruk. Jadi floranya itu menjadi lebih baik kalau kita lebih sering mengkonsumsi air hidrogen. Mungkin Dr. Lina bisa menambahkan dok, ini apa dari jurnal ini dok? Oh ya, tentunya tubuh kita ada flora normal di dalam tubuh ya. Jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi seperti antibiotik, itu biasanya kan mematikan kuman ya. Jangan-jangan sampai kuman-kuman yang baik juga ikut mati. Jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi air hidrogen, yaitu Dr. Water ya, mengandung air hidrogen tinggi, antioksidan, itu tidak ada efek sampingnya. Jadi tetap menjaga tubuh kita tetap sehat. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas, sehingga flora normalnya tidak terganggu, Pak Arief. Itu yang kita petik hikmahnya dari air hidrogen ini, sangat bagus untuk kesehatan. Makanya banyak sekarang dokter-dokter beralih minumnya ke air
hidrogen. Jadi itu tetap dipertahankan flora normal tubuh. Jadi hidrogen ini sendiri memberikan manfaat yang sangat luar biasa ya dokter ya. Benar. Untuk tubuh kita sebagai super antioksidan tentunya, dan juga meningkatkan flora yang baik dalam sistem pencernaan kita juga. Silakan Bu Pisha, masih ada? Imun. Ya, sistem imun. Oke, Bu Pisha masih ada mau tanyakan lagi? Bisa menambah awet muda Iya, juga. tanya Pak Arif. Ibu Pisha sudah kelihatan tambah lebih Iya. awet muda, dokter. Bukan awet muda, Dokter Lina. Kita dibuat muda lagi. Oh. Muda Si. kembali. Ibu Pisha. Oh Pantesan iya, bisa Pak Arif jadi tolong tambah tanya. awet muda. Pak Arif, kalau kita berpuasa, itu boleh nggak kita berkumur? Berkumur boleh. Boleh ya? Berarti air hidrogen ini bisa jadi solusi untuk menghilangkan bau mulut ya? Sering-sering Ya. berkumur. Bisa. Ya, jadi Berkumur-kumur begini, Bu. boleh. Ya, nanti mungkin teman-teman nih ya, secara pengetahuan agamanya mungkin ada yang lebih luas ya. Sebenarnya dalam Islam sendiri kan setiap kali dia sholat itu adalah melakukan kumur-kumur ya. Ya, jadi 5 kali dalam 5 waktu itu dia tetap berkumur-kumur. Jadi kalau misalkan dalam masa puasa itu termasuk subuh, zuhur, asar 3 kali ya kesempatan berkumur-kumur. Tapi kalau di luar itu ya kumur-kumur kembali ke niatnya Bu Pisha. Saya khawatir nanti niatnya jadi menghilangkan rasa haus sehingga nilai ibadahnya menjadi berkurang. Saya khawatir itu. Tapi kalau pada dasarnya ya sebenarnya sih boleh ya. Yang saya tahu sih begitu. Gimana Bu Teman-teman Sukarti? bilang kumur boleh tapi nggak boleh ditelan ya. Nah, iya, jangan ditelan Bu. Kalau ditelan itu namanya minum Bu. Nah, ya boleh Pak Arif, asal jangan ditelan. Jangan ditelan. Jadi Ya. kalau kumur-kumur dengan air hidrogen itu sangat baik karena mengurangi inflamasi dan mengurangi bakteri yang berlebihan di dalam rongga mulut. Jadi kalau mau kumur-kumur paling baik itu setelah sholat subuh ya. Mau sholat subuh ya setelah sahur tuh dia kumur-kumur dengan menggunakan air hidrogen. Saya kira ini pilihan waktu yang lebih tepat nantinya. Jadi air hidrogen itu sangat banyak manfaatnya, bisa untuk kumur-kumur, bisa untuk mandi, cuci wajah, dan lain-lain. Cuci mata juga, Dok. Ya, benar Bu Pisha. Karena saya dengan sebelumnya itu ada plus minus silinder. Saya baca koran aja sudah harus jauh-jauh itu, harus pakai kacamata plus. Masukkan benang ke jarum udah nggak bisa. Tapi dengan rajin cuci mata dengan air hidrogen, sekarang bisa semua. Masukkan benang ke jarum udah bisa. Ya, memang Baca benar. kecil-kecil bisa. Lihat cowok ganteng dari jauh juga kelihatan sekarang. Jadi kalau Pak Arif mau lihat cewek cantik, Pak Arif ingat cuci matanya dengan Dr. Water ya Pak Arif. Ya, jangan cuci mata ke mall ya Dok, kalau gitu deh Dok. Ya, silakan teman-teman yang lain nih, kita berdiskusi dengan Dr. Lina. Jadi hari bagi ini. yang punya jerawat, ketombe itu juga bagus. Iya Dok, mau tanya ini Dok. Silakan Bu Silakan Susi. Bu Susi. Ini untuk kumur-kumur dengan dokter dental itu. Itu kumur-kumur dengan dokter dental itu bagusnya sehari itu berapa kali gitu Dok? Atau berapa menit gitu Dok? Sehari minimal 2 kali Bu Susi. Ya. Kalau mau lebih boleh karena bahan-bahannya alami. Oh boleh ya Dok? Jadi 2 kali, tapi sebaiknya minimal 2 kali lebih bagus. Lama berkumur-kumurnya berapa menit? 30 detik sampai 1 menit. Jadi kalau sekarang susah dicari dokter dentalnya, bisa diganti dengan dokter water kumur-kumurnya. Oh iya. Itu banyak penelitian yang saya baca, katanya kumur-kumur dengan air dokter water tersebut bisa untuk mengurangi inflamasi pada rongga mulut. Itu banyak penyakit yang radang gusi, penyakit jaringan pendukung gigi itu jadi lebih sehat kembali setelah kumur-kumur dengan air dokter water ya, yang mengandung tinggi hidrogen tersebut. Bisa Oke, diganti terima kasih Dok. dokter water. Sama-sama, Bu. Oke, terima kasih Bu Susi. Silakan teman-teman yang lain ini. Bu Pisha luar biasa, banyak membaca sehingga semua tahu ya. Nah, bisa untuk mata ternyata. Oke, bagus. Mata.
Bisa berbagi pengalaman, Bu Biza ya. Sharing. Sharing ya, kita Ya, sharing di sini. mungkin teman-teman yang lain bisa kasih masukan ke saya juga ya. Misalkan pengalamannya ternyata bisa untuk apa lagi gitu. Jadi kita sering diskusi. Bisa buat ini juga dok, luka. Bisa luka lebih cepat sembuh ya, Bu Sustia. Kena Karena air panas. dia mengandung antiinflamasi, dia bisa mengurangi peradangan, jadi otomatis lukanya lebih cepat sembuh. Yang di jurnal tadi kan lukanya lebih cepat sembuh juga memang. Ada buktinya, ada penelitiannya. Misalkan sariawan juga, bagi yang sering sariawan, ya, yang sering sariawan itu boleh kumur-kumur dengan Dr. Water. Yang gusi berdarah juga, gusi berdarah, kan sering gosok gigi, gusi berdarah kan, itu karena inflamasi. Jadi efek tinggi hidrogen itu sebagai antiinflamasi sehingga bisa mempercepat penyembuhan radang gusi sehingga gusi berdarahnya bisa bagus kembali, bisa sehat kembali, sembuh. Ya. Bagi anak-anaknya yang sering mimisan juga karena mungkin kekurangan cairan, terlalu kering, makanya bisa bantu dengan Dr. Water. Mungkin anak-anaknya yang agak susah disuruh minum ya, minum Dr. Water bagus karena mikrokluster ya, bisa dengan cepat masuk, bisa ke dalam sel-sel, ke dalam inti sel-sel, ke mitokondrianya, sehingga bisa mempercepat penyembuhan. Bagi yang mimisan itu sangat bagus minum Dr. Water. Mungkin teman-teman ada komentarnya ya, seputar Dr. Water. Pengalamannya mungkin bisa sharing ke kita semua, ke saya, ke Pak Arief, ke teman-teman semua, sehingga kita jadi lebih jelas mengenai Dr. Water tersebut. Saya punya pengalaman pribadi, dokter, Ya, terkait dengan mengkonsumsi Dr. Water ini selama bulan suci ya, selama puasa ya. Nah, saya justru lebih banyak mengkonsumsi air ini adalah pada pagi hari ya, pada sahur ya. Artinya kita mengurangin makanan padatnya, kita kurangin, tapi jumlah airnya kita lebih banyak ya. Nah, kalau tadi kan Dr. Rina menyampaikan adalah 2-4-2 ya, artinya 2 saat kita berbuka, 4-nya itu adalah antara kita selesai tarawih sampai dengan menjelang tidur, ditambah 4 gelas. Sahurnya hanya 2 gelas. Saya justru sahurnya lebih banyak mengkonsumsi airnya. Karena apa? Karena kalau pada malam hari kita mengkonsumsi air terlalu banyak, khawatir tidurnya menjadi agak terganggu. Tapi kalau sahur kita minum lebih banyak, itu ya paling nanti kita kalaupun mau urinnya itu, kita mau buang urinnya atau kita mau buang air kecil, masih enak waktunya. Karena terjadi pada siang hari. Jadi saya merasakan selama minum Dr. Water ini, saum itu jauh lebih nyaman sebetulnya. Kalau minum air terhidrogen lebih banyak pada pagi hari. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman mengkonsumsi Dr. Water selama puasa. Ada Pak Sunkono di sana sudah hadir kembali. Di chat Pak AWK, anak-anak saya suka minum air Dr. Water dan bersyukur tidak pernah ke dokter. Terima kasih kepada Dr. Water ya, sehingga tidak pernah ke dokter lagi. Ada dokter juga, Dr. Water namanya ya. Betul, ada dokternya juga. Ke dokter anak ada dokternya. Dokternya Pak AWK itu adalah Dr. Water. Baik dokter, ya sepertinya teman-teman sudah mendapatkan penjelasan yang cukup banyak pada sore hari ini. Penjelasan yang sangat luar biasa dari Dr. Rina, dan ini sangat bermanfaat bagi kita yang muslim. Mudah-mudahan bagi kami umat muslim ya, dapat menjalankan ibadah dengan kondisi yang lebih baik lagi tentunya. Dengan konsumsi Dr. Water hidrogen maupun yang alkali adalah merupakan satu alternatif untuk menunjang pelaksanaan ibadah kami sebagai umat muslim. Terima kasih Dr. Rina, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Arief, terima kasih teman-teman semua. Bagi teman-teman muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sehat selalu. Salam sehat, semangat. Terima kasih semuanya teman-teman, selamat sore. Sampai ketemu pada Zoom yang akan datang. Mudah-mudahan Zoom ini adalah merupakan satu pembekalan yang lebih baik bagi kita semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di Zoom yang akan datang.